Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan sekaligus mempraktekkan tentang tata cara merawat jenazah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmawati dan ini teman saya. Nama saya Nuri Asyatul Lutfiyah. Tata cara merawat jenazah terdiri dari yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, mensolati jenazah, yang keempat, menguburkan jenazah, dan yang kelima, takziah, talqin, dan tahlil. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah ada dua bagian, yaitu syarat dan orang yang boleh memandikan, dan yang kedua adalah proses atau tata cara memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama yaitu jenazahnya harus orang Islam. Yang kedua, ada tubuhnya walau hanya sedikit. Yang ketiga, jenazah bukan mati syahid. Maksudnya, jenazah yang dimandikan bukan jenazah orang yang mati karena berperang. Pembahasan selanjutnya yakni tentang tata cara memandikan jenazah. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Langkah yang pertama, ini misalkan ini dipan, hanya perumpamaan misalkan ini dipan, maka ini mayat, hanya pemisalan. Ini dipan, lalu si mayat diletakkan di atas dipan atau di tempat yang tinggi. Terus misalkan biasanya juga di tempat yang sepi. Kalau di perkampungan atau di perumahan itu biasanya ditutupi dengan kain seperti itu. Langkah yang kedua yakni meratakan air ke seluruh badan, ke seluruh tubuh di mayat dengan dibacakan niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu bislah ala hadal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Kalau mayatnya laki-laki, kalau mayatnya perempuan, hadal mayyiti, tinggal begitu. Perbedaannya di mayyiti atau hadal mayyit gitu. Perbedaannya hanya pada kalimat tersebut. Sedangkan yang kedua, ratakan air ke seluruh tubuh mayat. Ini misalkan habis itu bersihkan kotoran-kotoran yang melekat. Dan diawali dari posisi yang paling kanan. Dari posisi yang paling kanan dulu yang dibersihkan, baru itu yang kiri. Baik, selanjutnya mayat tersebut dibersihkan dengan disabun. Habis itu dibersihkan kotoran-kotorannya. Tapi kan di sini ditutupi dengan kain. Itu bukan pas disingkap seperti itu, akan tetapi misalkan di sini ada kain, terus yang membersihkan itu di bawahnya, tangannya di bawah kain tersebut. Setelah dibersihkan, terus mayat itu agak sedikit didudukkan. Fungsinya apa? Fungsinya ini perut si mayat diurut agar kotoran yang masih tersisa di dalam tubuh si mayat keluar begitu. Sedangkan kalau sudah bersih, pada tahapan terakhir mayat itu diwudukkan. Wuduknya bagaimana? Tata caranya sama seperti orang wuduk ketika masih hidup. Akan tetapi yang mewudukkan, yang membacakan niatnya, karena tidak mungkin ya kalau dilihat dari segi kenyataan bahwa si mayat itu wuduk sendiri, itu tidak mungkin. Diwudukkan, niat mewudukkan mayat itu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a ala hadal mayyiti ala hadal mayyiti atau ala hadihil mayyitati. Itu kalau perempuan ala hadihil mayyitati fardhan lillahi ta'ala gitu. Jadi yang mewudukkan itu adalah orang yang masih hidup. Nawaitul wudu'a ala hadihil mayyitati fardhan lillahi ta'ala. Jadi langsung diwudukkan sebagaimana wuduknya orang biasa, dari wajah terlebih dahulu, tangan, begitu sampai seterusnya. Tahap selanjutnya yaitu mengkafani. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yaitu hampirkan 3 utas tali untuk bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Tali harus berjumlah ganjil, yaitu 3, 5, atau
atau 7 jika badannya besar. 2. Hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali dan timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek dari sebelumnya. 4. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu hamparkan kain yang lebih pendek daripada sebelumnya. Kain yang lebih panjang dari sebelumnya pada bagian tengah kain. Letakkan kain basahan pada bagian badan jenazah. Karena jenazahnya perempuan, maka siapkan kerudung yang akan dipakaikan kepada jenazah. Lalu, yang ketujuh, hamparkan baju kurung yang akan digunakan untuk jenazahnya. Setelah itu, hamparkan juga kain yang digunakan sebagai alat penutup kemaluan. Setelah semua siap, jenazah diletakkan pada kain yang telah dipersiapkan. Yang kedelapan, pakaikan baju kurung jenazah serta kerudung dan juga kain sebagai penutup kemaluannya. Setelah itu, tutup jenazah dengan kain basahan. Balut jenazah dengan kain helai per helai. Oke. Saiki wis. Setelah itu, ikat tali pada bagian kepala, badan, dan kaki. Memasuki pembahasan selanjutnya, yakni tata cara tentang mensolati jenazah. Saya contohkan di sini, saya akan mensolati jenazah yang mana jenazah tersebut adalah jenazah perempuan. Sedangkan saya di sini mempraktekkan akan menjadi imam. Adapun tata caranya, yang pertama kita membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayatah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baru takbir yang kedua kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila di akhirih sampai fil alamina innaka hamidum majid, sebagaimana sama persis dalam sholat atau tasyahud akhir di dalam sholat biasa. Adapun takbir yang ketiga, Allahu akbar. Di takbir yang ketiga ini kita membaca doa untuk si mayat. Kan yang saya contohkan adalah mayat perempuan, maka saya membaca doanya seperti ini. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Itu untuk perempuan. Dan takbir yang keempat, Allahu akbar. Di takbir yang keempat ini kita mendoakan untuk sesama. Adapun bacaannya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan seterusnya hingga selesai. Baru setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu keterangannya. Di dalam mensolati jenazah kita tidak perlu ruku dan kita tidak perlu sujud, hanya melakukan takbir 4 kali. Menguburkan jenazah. Adapun hukum dari menguburkan jenazah adalah Fardu kifayah. dan beberapa sunnahnya antara lain. Yang pertama yaitu disunahkan untuk menutup bagian atas dengan kain atau yang lainnya kalau mayatnya perempuan. Yang kedua, kuburan ditinggikan kira-kira 1 jengkal dari tanah biasa agar diketahui. Yang ketiga, kuburan lebih baik diratakan daripada dimunjungkan. Yang keempat, menandai kuburan dengan batu atau lainnya di atas kepala atau di sebelah kepala. Yang kelima, menaruh kerikil atau batu-batuan kecil di atas kuburan. Yang keenam, meletakkan pelepah basah di atas kuburan. Yang ketujuh, menyiram air di atas kuburan. Yang kedelapan, sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunnahkan untuk berhenti sebentar agar mendoakannya. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, tinggi kuburan ke dalam. Tingginya adalah setinggi orang berdiri ditambah dengan kamar yang dijulurkan ke atas seperti ini. Tingginya itu kira-kira bukan orang yang pendek, bukan orang yang terlalu tinggi, akan tetapi orang yang sedang atau rata-rata. Yang kedua, mayat itu diletakkan di sebelah selatan yang lahat. Diletakkan di sebelah selatan, maksudnya misalkan di sini diletakkan di sebelah selatan. Sedangkan selanjutnya yang di dalam di sini sudah ada 3 orang yang bertugas untuk menerima mayat tersebut. Selanjutnya mayat tersebut diletakkan dengan menghadap kiblat. Yang meletakkan itu orang yang menerima yang paling utara, yang berada di kepalanya. Itu orang yang meletakkan. Terus dihadapkan ke kiblat. Pipi si mayat, pipinya itu disentuhkan pada tanah. Di sini disentuhkan kepada tanah. Biasanya kalau orang biasa atau belum meninggal itu mencoba untuk tidur menghadap kiblat, terus ini tidak menyentuh ke tanah, Biasanya kalau di pemakaman itu tanah yang di sebelah utara yang paling barat agak ditinggikan sedikit, kayak bantal gitu. Jadi agar pipi si mayat itu menyentuh tanah. Selanjutnya diadani, sunat itu diadani dan diikomahi. Setelah itu ditutup dengan kayu atau alat-alat lainnya, bisa juga bambu. Ditutup di sini hingga posisi mayat hanya berada di sini, sedangkan di sini tertutup oleh bambu atau kayu tersebut. Habis itu setelah itu baru ditimbun dengan tanah. Dan kiranya seperti itu untuk tata cara menguburkan jenazah. Selanjutnya yakni tentang talqin mayit. Apa yang disebut dengan talqin mayit? Talqin mayit ada yang berpendapat bahwa talqin itu ialah mengajarkan kepada mayat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adapun hukum dari mentalqin itu sendiri, hukumnya adalah sunnah. Di mana tepat ketika seorang melakukan talqin, maka orang yang mentalqin tersebut ada yang namanya mulakin. Mulakin adalah orang yang membacakan talqin. Tempatnya dimisalkan ini adalah kuburan, misal hanya contoh. Ini adalah kuburan, maka orang yang mentalqin itu berada di atas atau di bagian kepala orang yang meninggal, di atas kubur tepatnya. Sedangkan orang yang hadir itu posisinya berdiri di sekeliling kubur tersebut. Orang yang mentalqin ini atau yang disebut dengan mulakin duduk menghadap muka orang yang meninggal. Perumpamaannya seperti Selanjutnya yaitu takziah.
Takziah sendiri berarti mendoakan mayat agar diberi ampunan dan mendapatkan kebaikan. Adapun yang dilakukan ketika takziah, yang pertama, menganjurkan kepada orang yang ditinggal untuk bersabar dan jangan berkeluh kesah. Yang kedua, mendoakan. Tentang tahlilan. Tahlilan dalam artian yakni mendoakan mayat atau mendoakan seseorang yang sudah meninggal dengan bacaan-bacaan la ilaha illallah dan lain-lain, dengan harapan agar si mayat dapat memperoleh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yakni tentang fikih masail atau pertanyaan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat fikih kontemporer tentang tata cara perawatan jenazah. Yang saya jelaskan di sini adalah mengenai tentang permasalahan ketika berziarah ke kubur. Yang menjadi permasalahannya sudah sangat lazim atau menjadi sebuah kebiasaan masyarakat apabila berziarah rasanya tidak lengkap jika tidak menyiram kuburan dengan air atau sedikit air bunga mawar begitu. Lalu pertanyaannya, apa hukum dari menyiram air atau sedikit air bunga mawar di kuburan dan apa pula manfaatnya? Demikian. Adapun jawabannya, para ulama mengatakan bahwa menyiram kuburan atau menyiram dengan sedikit air bunga mawar di kuburan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam karangan beliau Nahliyah Az-Zaid. Ya, sebagaimana beliau mengatakan bahwa disunnahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin. Hal ini menjadi tafaulan atau pengharapan dengan dinginnya tempat tidur. Juga boleh menyiram kuburan dengan sedikit air bunga mawar dikarenakan malaikat suka pada aroma yang bau semerbak. Demikian. Jadi dari keterangan tersebut, jawaban dari persoalan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari menyiram air kuburan dengan air bahkan dengan sedikit air bunga mawar hukumnya adalah sunnah. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani di dalam karangannya Nahliyah Az-Zaid. Baik, pembahasan selanjutnya yakni tentang hikmah atau manfaat pengurusan jenazah. Adapun hikmah atau manfaat dari perawatan jenazah itu sendiri, yang pertama, sebagai bahan muhasabah diri. Yang kedua, sebagai pengingat bahwa setiap manusia pasti akan mengalami hal yang sama, yakni kematian. Yang ketiga, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah atau silaturahmi di antara sesama umat muslim. Yang keempat, untuk tolong menolong. Sedangkan yang kelima, untuk menghindari rasa sombong bahwa setiap manusia berasal dari tanah dan akan kembali pula kepada tanah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.